Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Balik lagi bareng gua Trai kan. Kali ini kita tuh bakal bahas satu anime. Ya, romance tentu aja ya, apalagi. Ya, yang judulnya tuh Yutaboro Reijo wa Ane no Moto Konsaku ni Dekai ni Sarero. Ya, kalau kita bahasa Indonesia tuh namanya tuh kayak gini, Bro. Putri bangsawan compang-camping yang dimanja oleh mantan tunangan kakaknya. Ya kan, si ceroboh yang akhirnya tuh direbutin sama tunangan kakaknya. Ya sebenarnya ceritanya itu nggak gitu ya kan, tapi daripada kalian penasaran mending kita langsung aja gitu kan ke alur ceritanya. Gas kan, Bro. Di awal kita dilihatin sebuah acara pernikahan yang sangat mewah sekali. Ya, kisah ini dimulai dari sebuah keluarga baron saderen yang dimana memiliki dua putri. Yang pertama seorang kakak yang bernama Anastasia yang sangat lembut dan memiliki rambut yang lembut juga. Lalu seorang adik yang bernama Mari yang berpenampilan compang-camping seperti laki-laki dan memiliki hobi membaca dan sangat pintar. Keluarga Saderen adalah keluarga yang miskin dan bisa dianggap tidak adil kepada dua putrinya, di mana Mari itu diperlakukan seperti halnya pelayan di rumah. Ya, Mari menganggap kalau ini adalah bentuk kedisiplinan dan terus berakhir hingga hari ulang tahunnya. Akan tapi saat hari ulang tahunnya ternyata ini bukan panggung bagi Mari juga ya kan. Dan ternyata pesta ini ditujukan untuk Anastasia yaitu kakaknya yang mencari seorang suami untuk menyelamatkan keluarga Saderen dari kemiskinan. Mari yang tahu pun langsung pergi keluar dan berada di taman. Dan saat sedang di taman dan sedang bersedih, ada seorang pria yang datang dan Mari bilang kalau pintunya tuh ada di sebelah sana jika ingin masuk ya kan. Ya, pria ini ngucapin terima kasih ke pelayan ya kan. Tapi pria ini langsung minta maaf karena salah menyangka kalau Mari itu adalah seorang pelayan. Karena Mari berpakaian ke gitu ya, Bro ya. Lalu saat Mari melihat pria itu, Mari pun langsung bersemangat ya kan. Karena pria ini tuh berasal dari Espandoros. Ya, karena Mari tuh mengenali baju khas dari Espandoros. Ya, Mari selalu membaca buku tentang Espandoros. Pria ini juga kagum dengan cerita-cerita Mari yang bikin terpesona dengan teknologi Epsan Doros. Bahkan Mari suka cerita dari Epsan tentang ring kucing merah. Tapi Mari tahu tentang perkataan ayahnya yang bilang kalau perempuan tuh tidak perlu berpengetahuan ya kan dan pergi. Pria ini mencegah tapi Mari kagum dengan pria ini dan nganggep kalau pria ini akan melamar kakaknya. Pria ini juga tanya, kenapa Mari memakai pakaian seperti ini? Mari pun jawab kalau dirinya tuh tidaklah sangat cantik. Ya, pria ini pun menarik dan bilang kalau Mari itu sangat cantik. Tapi Mari pun langsung pergi dan kembali ke kamarnya dan merasa kesedihan. の伝統礼服ですよね。 Oh. サンドロスの物語が大好きなんです。ないからそれだけです。君は綺麗だ。 Lalu singkatnya Anastasia pun mendapatkan lamaran dari seorang Count Granado. Ya, ayahnya pun langsung menyuruh Mari untuk menyebarkan kabar baik ini kepada kerabat-kerabatnya dan menulis surat persetujuan. Ya, mereka berdua berbicara di kamar Anastasia. Di sini Anastasia ngungkapin hobinya yang sudah suka dengan baju-baju. Aku juga suka baju ini bang. Baju apa itu oke lah sih. Tumben kau baru muncul di sini ya kan? Muncul cepat salah. Muncul jam segini juga salah lagi. Cih mendok sena. Oh, komen komen, lanjut lanjut, oke. Ya, singkat kata singkat cerita, Anastasia pun pergi menuju tempat tunangannya. Akan tetapi, dalam perjalanan kereta yang dinaikinya pun terkena dirampok ya kan dan ngebuat Anastasia tidak selamat karena jatuh ke jurang, Bro, ya. Dan ngebuat keluarga Saderen shock, bahkan ibunya tuh bilang lebih baik Mari aja yang kecelakaan dan semua ini pun menyalahkan Mari. Tapi untungnya ayahnya tuh menghentikannya ya kan dari pukulan ibunya. Tapi sama saja si bajigur ini malah menyuruh Mari untuk menggantikan kakaknya sebagai pemuas bagi Count. Orang tua macam apa ini bro? Nggak guna anjay. Singkatnya, Mari sama ayahnya pun datang ke kastil ya kan. Tapi saat di gerbang dicegah sama penjaga dan nyuruh mereka untuk pergi. Dan ada juga pelayan yang bilang kalau suratnya tuh baru sampai tadi pagi, jadi nggak bisa ya kan. Akan tetapi saat Mari turun dan meminta maaf, pelayan ini pun sadar akan sesuatu ya kan, dan nyuruh penjaga buat ngasih tahu kepada tuannya kalau Mari sudah datang. Kenalin, ini adalah Neng Mio, kepala pelayan di sini. Ya, Mio pun menyambut Mari dengan baik ya kan. Dan saat Mari dibawa masuk dan bertemu dengan Mari, ternyata tuan ini adalah pria yang ditemui Mari di taman kemarin. Ya, jelas ini tuh ngebuat orang terkejut, apalagi Mari yang ketakutan lihat wajah ini orang ya kan. Untungnya Mio ngangetin ya kan.
karena wajahnya tuh terlalu seram banget. Ya, nih orang pun langsung pergi dan nyuruh Mari untuk menginap malam ini. Mio pun menjamu Mari dengan sangat baik. Pria ini pun datang dengan bilang kalau ayahnya tuh udah pergi dan bilang kalau Mari kesini untuk menggantikan Anastasia. Dan kenalin, pria ini adalah Count Krios Granado. Kita panggil aja Krios. Susah banget gitu kan, Kairos. Apa sih ini? Dan panggil aja Krios. Ya, Krios tuh tanya apakah Mari tuh diperlakukan tidak baik sama keluarganya karena pakaian Mari saat kemarin itu seperti seorang janda dan birawati dan warna itu adalah warna untuk menolak para pria. Tapi Mari anggap itu adalah bentuk disiplin bagi Mari. Krios tuh terus bertanya, apa diperlakukan seperti itu? Mari menjawab kalau dirinya tuh tidak cantik. Lalu Krios pun menyuruh Mio ya kan. Mio pun akhirnya membawa Mari ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah Kak Umar mandi. Ya, lebih tepatnya pemandian ya guys ya. Dan merawat diri lalu berganti pakaian dengan baik. Padahal awalnya Mari kira dia tuh bakal disuruh untuk bersih-bersih kamar mandi. Lalu ada juga pelayan kamar mandi yang sangat kawaii ya kan. Aduh. Bang, udah Bang, ingat ingat dilanjut dulu itu ya. Kalau ini kebiasaan. Ya, gomenasai, lanjut. 効果のある入浴法やマッサージやだ綺麗になるのはお風呂じゃなくても Singkatnya, saat malam semuanya pun menunggu begitu juga dengan Krios. Ya, saat Mari datang begitu indah dan cantiknya, Mari pun membuat Krios terkagum dengan kecantikannya. Bahkan Mari pun bertanya kan siapakah dirinya. Lalu, ini adalah Liu, ibu dari Krios. Lalu, Liu pun menyetujui pertunangan ini. Tapi ada yang kurang dari Mari, yaitu adalah kepercayaan dirinya. Dan semuanya pun mengucapkan selamat. Yang jelas-jelas Mari pun bertanya ya kan kenapa mengucapkan selamat. Dan Mio pun jelasin kalau Mari itu akan bertunangan sama Krios. Tapi itu malah ngebuat Mari bingung dan bilang kalau dia tidak bisa melakukannya. 息子も結婚か私無理だぞ え、 Maria adalah seorang yang dicintai Krios yang membuat dirinya tertegum bahkan setelah ditolak sama Mari dia pun sampai murung. Bahkan Mio tuh juga ngerosting nih Krios ya kan. Ternyata saat malam ulang tahun Mari, Krios nih salah sangka ya kan, yang dimana Krios kira Mari adalah Anastasia dan begitu juga sebaliknya. Ya benar, wanita yang ingin dilamar sama Krios itu adalah Mari dan bukan Anastasia. Karena ini orang kagak tahu namanya jadi salah orang gitu kan. Ya, Krios adalah anak dari selir Duke Alvaro Granado, yaitu adalah Liu. Dan ini adalah istri sah dari Alfred yang namanya adalah Laura. Suatu saat, Krios tuh bermain dan jatuh dan menangis. Lalu Laura pun memberikan kue ya kan atau cookies dan langsung dimakan sama Krios tanpa basa-basi lagi. Laura tuh bingung, kok kenapa langsung bisa dimakan padahal cookiesnya tuh pemberian dirinya. Ya, Krios pun jawab kalau dia suka sama yang berbau-bau manis-manis kayak cookies ini. Laura tuh bilang dia juga suka ya. Apalagi kalau sedang membuat kue itu seakan energi negatifnya tuh semakin hilang. Ya, Laura pun juga akan membuatkan kue lagi buat Krios. Tapi suatu ketika Alfred tuh ngumumin kalau Krios lah yang akan menjadi penerusnya. Karena anak yang dilahirkan Laura hanya perempuan dan tidak ada seorang laki-laki. Dan itu ngebuat Laura bunuh diri dengan sebuah cookies yang ada racunnya. Pada akhirnya Liu menjadi istri sah. Akan tetapi Liu membawa Krios pergi dan Krios pun berjuang dengan usahanya sendiri untuk mencapai status count. Krios tuh juga tidak suka dengan perkumpulan sosial, tapi Krios mendatangi satu acara karena sahabatnya yang mengajaknya. Bahkan nih orang tuh nyuruh Krios datang ke sebuah undangan yaitu adalah keluarga sadaran. Ini adalah Lupin Hon. Ini bener nih Lupin Hon aja ini ya. Ya udah Bang, itu aja. Nanti kita tambahin di next episode, oke? Ya, oke. Bahkan di sini semuanya perempuan tuh memandang gelar ya kan. Mereka suka karena gelar itu yang tidak disukai sama Krios. Apalagi Krios tuh dari Epsandoros. Jadi kulitnya tuh agak kukis-kukis gimana. Lipon bilang kalau kau akan lajang mulu ya kan. Cari jodoh sana woi. Apalagi tidak ada keturunan ya kan. Ya karena itu Krios pun datang ke pedesaan yaitu keluarga sadaran atas
arahan dari Iplon ya, malah Lupihon itu ya. Kios tuh nganggep kalau mencari yang mudah diatur saja ya kan, dan cinta itu tidaklah penting. Tapi setelah Cryos bertemu dengan Mari, dia pun langsung jatuh cinta dengannya. Tapi saat Mari lari, Cryos tuh terus mencari. Bahkan tanya dan dijawab kalau bintang utamanya itu ada di sana. Ya, Cryos tuh anggap kalau nih orang tuh bintang berarti dia adalah Mari. Karena Mari yang sedang ulang tahun dan Cryos yang temui itu adalah Anastasia. じゃと妹のマリーだと聞いた。彼女が俺が出会ったのは姉のアナスタジアか。 Pada akhirnya Cryos pun melamar dan menerima balasan yang selalu mempersiapkan acara pertunangannya. Tapi kalau saat ada kabar kalau Anastasia dapat musibah di jalan dan mati, ya kan, membuat Cryos terpuruk. Lalu saat Mari datang dan ternyata orang yang disukai itu enggak metong, tapi ternyata dia ditolak sama Mari. Bahkan nyuruh ngusir Mari juga tadi ya. Walawit. Ya, Mio bilang kalau harus meluruskan kesalahpahaman ini. Singkatnya, Cryos pun menemui Mari. Di sini Cryos jelasin kesalahpahaman mereka dengan bilang kalau Cryos tuh benar-benar menyambut Mari sebagai istrinya. Ya, Mari jawab terima kasih dan setuju begitu aja. Karena tadi Mari tuh hanya terkejut. Dan Mari juga tahu keadaan Cryos yang akan mewarisi Duke. Jadi butuh calon bini bro. Lalu Cryos tuh jatuh hati dengan Anastasia yang cantik. Ya, Cryos jelasin itu benar. Tapi setelah bertemu Cryos itu tidak memikirkan nikah politik lagi. Dan surat itu benar-benar tulus ya kan. Ya, Mari tuh bilang ya dia yang balas kok ya. Nah, tapi kesalahan ini malah makin ruwet ya kan. Yang untungnya tuh ada Neng Mio yang menghentikan ini. Karena udah masuk jam makan malam juga ya kan. Dan perut Mari bunyi anjay. 食の時間です。 服で死にそうだ。 Pada akhirnya mereka pun makan malam dan membahas tagi. Tapi bagi Mari dia tuh hanya orang yang menggantikan posisi kakaknya. Ya karena itu Cryos tuh jadi pusing dan bilang yang penting semuanya setuju dengan pertunangan ini. Dan Mari juga ingin pulang dulu ya kan karena disuruh sama bapaknya. Dan Mari pun juga bilang ya kan karena tugasnya di sini tuh hanya untuk membuat Cryos senang. Tapi Mio bilang dia tidak boleh pergi ataupun tidak boleh pulang ya kan atas perintah dari Cryos. Karena Cryos sudah pusing tuh ya kan mikirin hal kayak itu. Keluar dah tuh. Ya Mio tuh tanya kenapa Mari selalu nganggep kalau dirinya tuh adalah orang jelek. Mari tuh jawab karena di rumah selalu dibilang kayak gitu. Mio pun bilang kak di sini hanya ada cermin dan bercerminlah malam ini untuk melihat diri Mari sendiri. Lalu saat Mari mau tidur dia tuh nganggep kalau semua ini tuh hanyalah mimpi. Tapi saat bangun lah kok enggak bangun-bangun ini walawe. 荘厳な白亜のみたいな夢を見たわ。この中なのね。 Ya ampun, sadarlah ini tuh bukan mimpi Maria, bukan mimpi bro ya. Mio pun datang dan memperkenalkan pelayan baru dari kerajaan yaitu Hana dan Ilza. Kenapa wajahnya itu loh? Pingin ku tampol itu orang ya. Kali ini dengan pelayan baru Ilza dan juga Hana membuat Mari sedikit canggung. Tapi ini pelayan tuh agak lain ya kan yang ngebuat Mari sepertinya tidak nyaman. Lalu sarapan tuh juga udah datang ya kan. Yang datang tuh banyak banget macamnya dari daging bebek, ayam, sapi, rusa dan masih banyak banget. Ya Mari bilang apa bisa dibagi dua saja dengan Mio. Jelas Mio tuh menolak akan hal itu ya kan. Yang dimana mungkin ya kan perut kecil bisa menghabiskan semua makanan ini. Bahkan udah kayak mau muntah tuh Mari walawi. Ya jelas dong Mari pun gak bisa menghabisin semua makanan itu dan menjadi mubazir. Dan saat berganti pakaiannya bagus Mari tuh enggak tahu mau milih yang mana. Yang pada akhirnya dipilihkan sama Mio ya kan. Mio pun mengajak Mari untuk berkeliling kastil. Atau bisa disebut benteng ya kan. Kita akan lanjut ke kediaman yang mewah dan juga megah. Bahkan ada tempat untuk menanam sayur juga. Pekerjaan Cryos itulah yang ngebuat Cryos terkenal. Bahkan bisa disebut bisa menemukan banyak orang yang menjadi teman-temannya. Salah satunya tuh Mio dan masih banyak lagi ya kan. Kayak nih orang. Ya Mio bilang banyak dari kami yang berlatar belakangnya tuh dari kalangan bawah yang berharap kalau Ilja sama Hana nih berguna karena dia tuh dari kerajaan. Tapi kayaknya itu semua tuh enggak terjadi ya kan karena saat Mari ingin meminum teh dengan susu mereka berdua nih bilang apakah itu cara baru untuk meminum teh. Kayak seperti ngeledek Mari ya kan. Tapi Mari nganggep ya kan kalau mereka tuh tidak suka dengan susu. 長い一日だったわ。旦那様帰れるんだ俺は。
Dan keesokan harinya saat sarapan, Mari pun memuji sayur yang sangat lezat ini. Mio bilang itu ditanam di kebun oleh Johan dan bisa dikunjungi sama Ilse dan Hana karena Mio tuh sedang ada urusan jika mau berkunjung ke kebun. Singkat kata, Mari pun berkunjung ke kebun dan bertemu dengan Johan dan bertanya tentang banyaknya tanaman. Tentu Johan pun tertarik dengan hal itu karena hal ini adalah hal yang sangat langka banget. Karena Johan mau nunjukin tempatnya, Ilja sama Hana pun teriak dan berbicara tempat kotor kayak gitu ya kan. Kenapa kok bisa? Seperti mengatai Johan yang enggak. Mari pun mau menghentikan tapi Mari teringat sesuatu yang harus dia lakukan dan pada akhirnya tidak jadi menanam. 虫も庭師もいるのに失礼な。私はともかく伯爵様から与えられ Lalu saat malam hari Mario pun tidak bisa tidur dan keluar kamar malah bertemu sama Krayos yang baru pulang dan belum makan. Pada akhirnya Krayos pun merayu Mari untuk duduk dulu dan bilang kangen sama Mari. Lalu makanan datang, begitu juga dengan kokinya yang bernama Topo. Dan ada Mio juga ya kan. Mari pun memuji rasa masakan itu dengan baik. Tapi Topo malah menangis histeris dengan bilang jangan memaksakan diri untuk memuji masakan kalau tidak enak. Ya Mari tuh jelasin kalau dia tuh bukannya tidak menyukai masakannya, tapi hanya banyak makanan yang tersedia. Jadi enggak kuat buat ngabisinnya ya kan. Dan merasa bersalah juga karena udah mubazirin tuh makanan ya kan. Mendengar itu Topo pun bersemangat dan kembali ke dapur dan membuat makanan penutup yang enak banget. Bahkan dia juga ngabisin sebagiannya gitu kan. Neng Mio mana bang? Kenapa kau nanyanya cuman itu doang sih? Ah kau ini sedang ambil teh itu sana udah. Kau mau bantuin? Mana bantuin? Ya pada akhirnya mereka berdua pun punya banyak waktu untuk berdua. Karios tuh tanya bagaimana tentang dua pelayan itu. Ya Mari pun jawab ya kan baik-baik saja. Tapi dengan wajah yang enggak support banget. Yang ngebuat Krayos bilang jangan terlalu dipikirkan. Apalagi jika tidak suka bilang saja. Jangan pernah memendam semuanya sendiri ya kan. Dan jika ada yang kurang maka bilanglah saja. Tapi bagi Mari semua itu tidak ada yang kurang dan dua pelayan itu emang agak lain ya. Kemudian Neng Mio pun datang dan membawa teh dan camilan malam buat dirinya ya kan. Setelah meletakkan teh yang itu nih, Mio pun langsung pamit buat nyemil dulu. Beh, makannya banyak. Nyemil itu nyemil ya bro ya, nyemil malam. Sambil nunggu tehnya mendidih, mereka pun bermain sambung kata dengan tema yang mereka sukai. Ya, awalnya Krayos tuh bilang Mari dan ngebuat Mari malu-malu ya kan dan bilang harusnya di awal dari Awo ya, oke? Ya, Krayos pun selalu menyebutkan makanan manis dan Mari menyebutkan tumbuhan. Dan saat akhiran, Mari pun bilang Krayos, tapi itu hanyalah bercanda dan diganti dengan kiss. Lah kok malah yes gitu kan. Waduh agak lain pak. Krayos pun menggoda apakah Mari ingin dicium gitu kan. Tapi saat Mio datang dan nuang ke teh, ternyata tehnya tuh udah dingin nih ya kan. Dan Krayos pun minta susu buat nambah cita rasa. Tapi Mio malah bilang kayaknya tidak perlu ya kan. Karena kalian berdua udah kayak manis gitu bro ya. マリー 私の好きなものキュロスマサは必要なさそうですけどね Lalu saat Krayos mau tidur ya kan, Mio tuh tanya apa yang terjadi setelah tidak bertemu Mary selama 4 hari. Ya Krayos tuh jawab, aku makin mencintainya. Ya jelas Mio tuh jawab, enggak tentang itu juga saat ya kan. Krayos tuh ingin memberikan kemewahan kepada Mary agar Mary tuh bisa tenang. Tapi menurut Mio itu akan malah menjadi Mary sedikit tertekan terhadap perlakuan ini. Karena berusaha seperti apapun itu akan selalu saja begitu. Karena Mio tuh udah nganggep ngalamin hal kayak gitu ya bro ya. Terus jawab itu tidak masalah. Lagian ini bukanlah sihir. Ini adalah kenyataan. Kau kepala pelayan yang hebat dan Mari juga hebat. Mio pun meminta izin untuk jadi pelayannya saja. Ya Kerasu jawab tidak apa-apa. Tapi yang dia takutkan kalau Mari itu tambah imut. Apalagi saat memakai pakaian santai. Bahkan Kaios nganggepkan guling itu sebagai Mari. 楽しいし好奇マリサ級の威力自然なか眠れない Emang udah kagak normal ini orang woi. Kau tuh kayak nggak pernah aja kalau nginep di sini gitu. Bang, jangan kau bakal aib di sini juga lah. Wala we. Kau yang nulis? Ya, singkatnya, keesokan harinya Mio pun mulai menjadi pelayan bagi Mari. Dan mereka juga minum teh bareng. Lalu Toponi datang membawa puding susu yang enak. Bahkan dirinya tuh yang muji sendiri kan. Kalau masakannya tuh sangatlah enak. Mari tuh bilang kalau Hana sama Elza mungkin tidak suka susu. Dan nyeritain tentang kejadian teh yang ngebuat Mio jadi kayak gini. Topo juga siap-siap aja ya kan dan dan akan ngebuatin puding tanpa susu. Mana cara buatnya bang? Tanya Topo lah. Lanjut, saat berkeliling asap nih nganter barang milik Mari dari keluarga Sadaran.
Ya, Mio tuh marah kenapa dibawa ke sini. Asep bilang kalau sudah dapat persetujuan dari Ilja sama Hana. Mari tuh ingat barang-barang ini tuh adalah barang-barang dirinya. Dan dirinya tuh juga dapat pesan dari ibunya yang sangat kejam. Yang ngebuat Mari tuh sedih. Tapi Mio pun langsung membawa Ilja dan Hana ya kan. Dan ngebuat mereka jera. Bahkan mulut mereka tuh udah kayak gak pernah disekolahin. Dan inilah yang mereka dapatkan. Mampus berani banget sama bini gua, Sat. Banyak banget ternyata bini kau ya kan. Lanjut. Ya, Mio pun meminta maaf atas kejadiannya. Tapi Mari minta benang dan juga jarum dan mengunjungi kebun dan membuat John dan terkejut. Karena Mari ingin sekali berkebun. Malah manis itu bro. Alah. Pada akhirnya Johan pun mengajak Mari untuk menanam dan membuat Johan senang dan meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Johan bilang kalau dirinya tuh orang asing di sini kan. Tapi bagi Mari yang tinggal di rumah ini adalah keluarga. Jadi semuanya keluarga walaupun belum tunangan juga sih sama Kayas ya kan. Johan bilang kalau Karayas tuh juga bilang kayak gitu juga bahwa mereka semua yang di sini tuh adalah keluarga. Lalu si Asep tuh ngasih kabar kalau Krayos mau pergi ya kan. Ya Mari pun menemuinya dulu dan Krayos terlihat ngantuk karena semalam tuh mikirin Mari sama gulingnya. Ya Mio pun juga pesan ya kan buat ngembaliin barang retur. Yaitu Ilja sama Hana yang gak berguna ya kan. Ya Ilja sama Hana nih enggak terima dan mencaci maki Mari. Bahkan keluarga Krayos tuh juga kena nampaknya. Akan tetapi saat ditantang balik sama Krayos, mereka berdua malah diam 1000 bahasa. Pada akhirnya Mari pun minta maaf karena Krayos ditertawakan. Ya, Krayos tuh ngambil bunga dan diselipin di telinga Mari. Dengan bilang, kau ini cantik Mari. Dan mendekatkan. Untungnya Mio ngingetin kalau harus segera berangkat ya kan. Dan hal itu ditonton juga ya kan sama Johan dan sama mbak-mbak yang mandian yang kawaii banget. Gue lupa namanya ya. Mbak kasih nama Mbak Luna ya bang. Kau membuat nama sendiri malahan, mantap. Ya, Krayos pun pergi ke istana. 比較的に婚約式の段取り Singkat kata, singkat cerita, Mari pun mendapatkan surat dari sahabat Krayos yaitu Luhipon. Dan ternyata nih orang tuh adalah pangeran ketiga dan juga kapten dari kesatria kerajaan. Ya, isi suratnya tuh udah kayak sebuah ancaman ya kan agar Mari tuh datang ke acara yang dia buat. Ya, kayak pasar malam gitu, Bro, tapi nggak malam gitu. Walah weh. Singkat kata singkat cerita, Mio sama Mari pun datang dengan jemputan oleh kereta kerajaan. Sampainya di tempat Mio sedikit merasa curiga kepada Luhipon ya kan. Ini karena orangnya tuh jahil tapi nggak jahat gitu, Bro ya. Dan bener aja, baru juga dibilang malah muncul ya kan batang hidungnya. Mio pun ngejar orang itu ya kan dan pasti pesan ke Mari untuk nunggu kan. Karena bisa saja itu tuh hanya orang yang menyamar. Dan ternyata bener dong saat Mari mau ikut lomba ngupas apel ya kan. Nih orang malah ngambil apelnya dan langsung memakannya. Dan membayarnya juga sih. Mio yang udah tahu pun kembali ya kan. Dan bilang kalau dugaannya tuh bener. Lalu Luhipon pun memperkenalkan dirinya sebagai putra ketiga dan kapten kesatria kerajaan. 僕はルイ・フォン・サンダルキアティルゼ騎士団長キュロス君の言う